Kekayaan terbesar bukanlah banyaknya uang, melainkan hati yang selalu mengingat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk memulai hari dengan mengingatnya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat pintu hikmah yang dirahmati Allah, setiap pagi kita disibukkan dengan berbagai urusan. Ada yang berangkat kerja, ada yang membuka toko, ada yang mengantar anaknya bersekolah, ada pula yang sedang mencari pekerjaan. Namun, jangan sampai kesibukan itu membuat kita lupa mengisi hati dengan berzikir. Karena hati yang kosong dari mengingat Allah akan mudah dipenuhi rasa takut dan kegelisahan. Para ulama menjelaskan bahwa zikir bukan sekedar bacaan di lisan. Zikir adalah makanan bagi hati. Sebagaimana tubuh membutuhkan makan setiap hari, hati juga membutuhkan zikir agar tetap hidup. Banyak orang berpikir bahwa rezeki hanya datang karena usaha, padahal usaha hanyalah sebab, sedangkan yang membuka pintu rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, orang yang memulai paginya dengan berzikir sedang menunjukkan bahwa ia menggantungkan harapan kepada Allah. Ia bekerja, berusaha, tetapi hatinya tetap bertawakal. Inilah yang membedakan seorang mukmin. Ia tidak mudah putus asa ketika usahanya sepi. Ia tidak mudah sombong ketika usahanya ramai, karena ia tahu semua berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada suatu kisah inspiratif. Dikisahkan seorang ulama yang setiap selesai sholat subuh tidak langsung menerima tamu atau memulai pekerjaannya. Beliau memilih duduk di masjid untuk berzikir hingga matahari mulai terbit. Murid-muridnya bertanya, "Wahai guru, mengapa engkau begitu lama berzikir setiap pagi?" Beliau hanya menjawab, "Bagaimana mungkin aku berharap Allah menjaga urusanku seharian penuh, jika beberapa menit di pagi hari saja aku tidak sempat mengingatnya?" Jawaban itu begitu sederhana, namun penuh dengan makna. Beliau mengajarkan bahwa sebelum kita meminta keberkahan dalam pekerjaan, kita harus terlebih dahulu mendekatkan diri kepada Allah. Dan itulah yang menjadi kebiasaan banyak ulama terdahulu. Ada beberapa amalan pagi yang bisa diamalkan oleh kita semua. Salah satu amalan yang sangat baik dilakukan setelah sholat subuh adalah tetap duduk sejenak untuk berzikir. Tidak perlu terburu-buru meninggalkan tempat sholat jika memang tidak ada keperluan yang mendesak. Mulailah dengan membaca Sayyidul Istighfar sebagai bentuk pengakuan atas segala kekurangan kita. Kemudian bacalah tasbih, tahmid, dan takbir dengan penuh penghayatan. Lanjutkan dengan memperbanyak bacaan ini. Zikir ini termasuk bacaan yang sangat dianjurkan dalam banyak riwayat dan menjadi bagian dari zikir pagi. Kemudian
tutuplah dengan doa ini. Setelah itu, jangan menunda pekerjaan, segera jemputlah rezeki yang halal. Karena tawakal yang benar-benar adalah berdoa kepada Allah, lalu bergerak dengan sungguh-sungguh. Dari beberapa amalan di atas, banyak sekali yang mungkin selalu kita lewatkan meskipun itu pendek, seperti membaca istighfar. Padahal bacaannya sangat pendek, cukup astagfirullahaladzim, diikuti dengan hati, diikuti dengan rasa bersalah. Kemudian bacalah tasbih, tahmid, dan takbir. Bacaan itu pasti sering kalian dengar dan kalian juga pasti sudah tahu, tetapi masih banyak yang melewatkan amalan-amalan pendek yang banyak sekali manfaatnya, juga untuk supaya hati lebih tenang. Sahabat yang dirahmati Allah, kalau hari ini kita sedang mengejar rezeki, jangan hanya sibuk untuk mencari uang saja. Jagalah hati kita, perbanyak berzikir, perbanyak beristighfar, karena hati yang tenang akan membuat kita lebih bijak dalam bekerja, dalam mengambil keputusan, lebih sabar menghadapi segala ujian, dan lebih mudah bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan. Bersyukur itu bukan hanya setelah kita mendapatkan rezeki yang besar, bahkan kita masih dikasih nafas untuk terus hidup. Itu adalah rezeki yang sangat amat besar. Diberikan kesehatan, itu juga sudah rezeki yang sangat diinginkan oleh orang yang sedang sakit. Semoga Allah menjadikan lisan kita selalu basah dengan zikir. Semoga Allah memberikan rezeki yang halal, yang luas, dan penuh dengan keberkahan. Semoga Allah menjaga keluarga kita, memudahkan segala urusan keuangan kita, dan menjadikan setiap langkah kita menuju rezeki bernilai ibadah, dan menjadikan kita hambanya yang selalu bersyukur dengan semua nikmat yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.